Oke. Nah, di kuliah ini ada sedikit perbedaan, yaitu dosen untuk kelas 02 di sini ada Pak Zulham. Nanti akan mengenalkan diri. Mode perkuliahan kita kurang lebih sama dengan mode sebelumnya, yaitu untuk perkuliahan dilakukan oleh satu dosen untuk semua. Di paruh semester awal lebih banyak saya yang akan memberikan perkuliahan, nanti di paruh kedua teknis-teknisnya akan lebih banyak Pak Zulham yang membantu perkuliahan dan pelaksanaannya. Baik, kita akan mulai ya di EduNext seperti biasa. Sebentar, saya akan buka dulu EduNext-nya. Nah, silakan semuanya masuk dulu ke EduNext-nya. Kita berkuliah seperti biasa ya, dilakukan. Saya lebih banyak menggunakan kelas payung, Nah, di sini kalian sudah bisa melihat ada satu modul ya yang ternampak ya, Introduction dan the App Success Mindset. Karena kalian sudah masuk, mungkin kalian sudah mencet join conference ini, kelas payung ya. Coba ya saya cek dulu. Oke, nah kita akan masuk ke modul pertama hari ini. Oh, di sini udah ada silabusnya ini ya. Baik. Nah, tapi sebelum masuk ke silabus, saya akan memohon kepada Pak Zulham untuk mengenalkan diri sebagai dosen di kelas 02. Jadi tugas segala sesuatu penilaian UTS, UAS akan dilakukan oleh Pak Zulham. Pemberian materi paruh pertama semester mayoritas oleh saya dan paruh kedua mayoritas oleh Pak Zulham. Pak Zulham adalah dosen luar ITB, dosen profesional yang merupakan profesional dari PT LEN. Nah, nanti akan cerita lebih banyak. Nah, di sini ada juga asistennya Teh Atina, itu lebih banyak membantu saya karena saya ya seringkali ada tugas-tugas dadakan ya dari atasan terkait dengan ya jabatan struktural ya di Litbangdik. Jadi nanti sesekali akan dibantu oleh Teh Atina. Meskipun saya tentu saja mayoritas dengan perencanaan adalah tentu saja saya semua. Tetapi kadang-kadang ada tugas dadakan dan lain-lain yang tidak bisa diwakilkan, maka saya diwakili oleh Teh Atina. Nah, sebelum lanjut ke sini, kita akan mendengar dulu perkenalan dari Pak Zulham. Nah, saya persilakan Pak Zulham untuk berkenalan dulu, mengenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yusef atas waktu dan tempatnya. Perkenalkan, saya Zulham. Saya buat PowerPoint dulu Pak ya, biar enak dibaca. Ya. Oke, mana? Selamat pagi ya semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Zulham. Saya dulu ngambil S1 di Teknik Elektro ITB 2001. Nah, kebetulan juga saya dulu adalah bimbingannya Pak Yusef waktu S1. Nah, saya dapat kuliah ini, dapat info dari teman. Nah, dari teman, katanya dari Pak Tutun butuh dosen dari industri.
Nah, saya akan coba ngasih materi kebetulan untuk perkuliahan tentang aplikasi mobile. Dan dulu saya di bawah Pak Yusef, saya dulu pernah mengembangkan aplikasi mobile. Oke. Nah, saya dulu S1 elektro, kemudian 2017 saya dapat gelar insinyur profesional media dari PII ya. Nah, ini disyaratkan oleh pemerintah karena pekerjaan saya yang di PT LAN itu berkaitan dengan nyawa manusia. Karena saya membuat apa sistem kereta api tanpa awak di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil gelar insinyur baik yang dari PI maupun yang dari ITB. Kebetulan ITB juga ada buka Pak ya, insinyur Pak ya, yang ITB. Gimana? Gimana? Yang ITB juga ada profesi insinyur Pak ya sekarang ini. Ya, Nah, ada PPI-nya, ada program profesi insinyurnya ada. ya. Nah, dulu kantor baunya ke UGM karena pas waktu ITB dulu agak apa namanya? Agak riuh pasti itu Pak 2019. Sekarang sudah lebih baik sekarang. Lebih baik Pak ya. Ya, Ya jalan-jalan dulu UGM. Oke. Nah, yang 2018-nya saya dapat gelar ASEAN Engineer dari AFEO, Association Federation Engineering apa Organization seperti itu. Itu untuk jadi itu lanjutan dari IPM. Jadi kalau sudah gelar IPM atau IPU nanti boleh ngambil ASEAN Engineer oleh AFEO seperti itu. Nanti berarti gelar ini diakui di satu Asia Tenggara seperti itu. Jadi kalau mas-mas nanti atau adik-adik semua nanti ingin bekerja di Asia Tenggara dengan gelar ini lebih mudah lah, insya Allah seperti itu. Nah, untuk insinyur sendiri, kalau saya kebetulan karena sudah lama lulusnya, hanya mengisi namanya FAIP aja seperti itu, FAIP. Jadi lebih mudah karena sudah banyak pengalaman kerja ya, sudah berapa tahun, sudah 10 tahun, maka lebih mudah. Nah, jadi hanya wawancara dan ngisi FAIP aja. Yang ASN juga sama seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini pengalaman kerja saya. Dulu saya di PT Falcon Winner Mobile. Nah, Winner ini nama labnya Pak Yusef. Winner nama labnya Pak Yusef. Saya dulu di Network Engineering. Kemudian di PT ACI, ini juga punya Pak Yusef dulu. Saya bergerak di software engineer. Ketika saat itu saya banyak mengerjakan aplikasi mobile, baik untuk Symbian maupun Android. Pernah juga untuk BlackBerry sebentar. Nah, kemudian di PT LAN Industri, ini di Bandung ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Kita PT LAN itu bergerak di 4 bidang elektronik. Satu di bidang militer, nah itu elektronika pertahanan, baik seperti drone, rudal, radar, seperti itu. Kemudian ada combat management system untuk di kapal perang. Kemudian yang kedua, di bidang energi terbarukan, itu energi surya ya, PLTS dan sebagainya. Kemudian ketiga, di bidang navigasi dan telekomunikasi, seperti pemancar TV, pemancar radio kalau nggak salah juga ada. Dan terakhir di bidang transportasi. Nah, saya sendiri di bidang transportasi. Saya bergerak dipinjamkan di anak perusahaan di PT LAN Railway System untuk mengembangkan sistem kereta api tanpa awak. Nah, di mana kereta api sebelumnya itu kan pakai masinis. Nah, mulai tim kita lah yang pertama kali merealisasikan kereta api tanpa masinis itu di Indonesia. Alhamdulillah seperti itu. Nah, ini dengan diharap seperti ini nanti untuk mencegah terjadinya pertama kecelakaan karena kelelahan manusia, karena kan di bandara kan full dari pagi sampai malam tidak ada hentinya mengangkut penumpang ya. Terus yang kedua untuk mencapai yaitu headway yang cepat. Headway itu ialah jarak keberangkatan antar kereta seperti itu. Nah, ini merupakan pengalaman kerja ya, baik di ACI, di LAN maupun sampingan saya juga ada. Dulu waktu di FWM, Falcon Winner Mobile, saya mengembangkan aplikasi kalender libur menggunakan Symbian, menggunakan Qt Framework ya. Nanti kita
akan tutorial kan Qt dan Android. Kemudian juga ada saya buat game juga Qtyping, dan juga Kimilo Indonesia itu menggunakan Android device. Nah, Kimilo Indonesia ini aplikasi portal untuk pariwisata yang digagaskan oleh PT Telkom ketika itu ya. Jadi ketika orang ingin masuk ke suatu tempat, mereka akan tahu, oh wisata di sini apa aja, seperti itu. Kemudian saya juga pernah menjadi trainer untuk IoT, untuk Sandi Negara ya, Badan Siber Sandi Negara. Ketika itu saya menggunakan Amazon Web Service untuk MQTT brokernya. MQTT ini salah satu protokol IoT. Dan device yang ditugaskan untuk dapat menjalankan IoT ini itu ada di Windows, Linux, embedded Linux, dan Android. Nah, untuk embedded Linux sendiri saya install di BeagleBone Black. Nah, itu semua menggunakan Qt. Jadi, dengan Qt, kita punya platform generik ya. Jadi kita write once, run anywhere. Ketika tulis satu sekali source code-nya, kemudian kita compile ulang untuk tiap-tiap platform itu sendiri. Kemudian yang ketiga, aplikasi file enkripsi yang jalan di Windows, Linux, dan macOS juga untuk BSSN. Nah, ini proyek yang besar saya, yaitu Communications Based Train Control. Ini gabungan multidisiplin ilmu di sini, baik dari software, ilmu kontrol, safety, dan juga IT juga ada di sini. Nah, proyek ini yaitu driverless train ya, kereta tanpa masinis di Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, harus menerapkan SIL, yaitu Safety Integrity Level 4 untuk hardware dan software. Jadi hardware dan softwarenya ini, walaupun kita juga pakai x86 ya, Intel, tetapi di dalamnya arsitekturnya cukup berbeda dengan PC yang kita gunakan. Misalkan ada dua prosesor yang lockstep yang saling saling mengecek apakah yang satu benar atau enggak. Juga ada wasitnya, juga wasit, semacam wasit untuk mengecek apakah output yang dikeluarkan sama atau tidak. Jika berbeda 1 bit aja, maka sistem akan masuk ke level safe state, yaitu untuk kereta batting ram ya, untuk kereta batting ram. Berarti ada yang salah dengan sistem. Dan juga software sama. Untuk pengaman softwarenya itu lebih banyak persyaratan dibandingkan kita membuat aplikasi biasa untuk desktop. Karena di dalamnya juga ada nyawa manusia ya, nggak boleh ngehang minimal seperti itu. Nah, nggak boleh ngehang. Simulasinya untuk sistem menggunakan Simulink, MATLAB. Nah, kemudian dari MATLAB tadi di-generate code-nya menghasilkan bahasa C, seperti itu. Nah, untuk bagian komunikasinya sendiri, itu ditulis dengan Qt lagi, Qt++. Nanti kita lihat ya, detailnya di pekan-pekan berikutnya, bagaimana Qt itu digunakan. Nah, untuk CBTC sendiri ini menggunakan standar IEEE 1474.1, yaitu di dokumen ini adalah requirement standar atau requirement basic untuk CBTC. Kemudian 1474.2 itu untuk UI user interface. 1474.3 itu detail requirement dari IEEE untuk CBTC. Di situ dijelaskan misalkan untuk posisi kereta digunakan alat apa aja, kemudian apa-apa aja gangguan-gangguan yang harus diatasi dalam perjalanan kereta api. Dan kemudian yang untuk IEEE 1474.4 itu adalah metodologi untuk ngetes software untuk CBTC ini sendiri, baik di lab maupun di lapangan, apa aja list-list yang harus dites. Itu untuk fungsional berdasarkan IEEE. Nah, kemudian untuk yang safety-nya sendiri menggunakan standar EN 50128 tahun 2011. Nah, seperti itu. Oke, Pak. Cukup perkenalannya? Baik. Baiklah. Sudah banyak pengalaman dari dulu sampai sekarang menggeluti software aja ya, Ya, Pak. meskipun sangat erat dengan hardware dan embedded system.
Tapi yang paling banyak dari dulu berarti bahasanya C++ sama C ya. Ya, Pak. Benar. Kemudian dialeknya dialek Qt dari dulu ya. Ya, betul. Oke, biarlah biar semuanya jadi cute aja lah kita semua ya. Baik, terima kasih Pak Zulham. Barangkali ada yang bertanya dulu dari yang rekan-rekan semua. Ini beliau adalah saya juga kaget tiba-tiba kok Pak Zulham jadi dosen mitra saya gitu di kelas sebelah. Ternyata Pak Dekan yang mencari-cari dari kalangan industri ya, karena oke, nanti Reza ya, nanti saya akan kasih kesempatan. Nah, karena mata kuliah ini akan semakin melebur dengan masalah kehidupan sehari-hari, terutama dari industri. Makanya dosennya langsung dari industri satu, sehingga nanti di paruh kedua akan banyak hal-hal yang lebih praktis yang akan disampaikan di sini. Nanti juga kita usahakan ada dosen tamu juga di sini ya, yang dari industri software yang lain. Jadi kita akan mulai mencari-carilah dari sekarang. Nah, secara garis besar nanti kita akan bahas silabusnya. Jangan sampai miskomunikasi bahwa di sini kalian jangan berharap belajar sintaks, pemrograman untuk perangkat Android gitu ya, atau perangkat embedded system menggunakan Qt, C++. Setiap pertemuan diajarin gini loh sintaksnya, nggak akan. Yang kayak gitu diasumsikan kalian sudah belajar selama 2,5 tahun ini, apalagi yang dari SMA-nya ya sudah bisa. Semua hal yang seperti itu diasumsikan kalian belajar sendiri. Ingat, satu SKS itu terdiri atas 50 menit untuk tatap muka seperti ini dengan dosen, 50 menit atau malahan 60 menit ya, 1 jam untuk belajar mengerjakan tugas dosen, dan 1 jam lagi untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandirinya itu yang nanti kalian perlu belajar mandiri bagaimana cara programming di Android gitu ya, atau iOS terserah, atau nanti mau pakai hybrid, pakai Flutter atau pakai React misalkan, terserah itu. Jadi tidak akan. Jadi jangan sampai nanti di portofolio wah tidak diajarin cara coding, enggak memang ya, nanti makanya akan kita bahas di silabusnya seperti apa gitu. Kita akan mengikuti silabus semaksimal mungkin dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman luar, karena di luar silabus ada juga tuntutan untuk soft skill-nya gitu ya. Jadi makanya kalian nanti di kelas ini akan diminta membuat semacam virtual company, membuat grup menjadi tim atas 3 orang ya. Idealnya tim 3 orang ini nanti akan kita bahas ya, ada hustler, ada hacker, kemudian ada satu lagi lupa, ada 3 karakter lah yang ada. Biasanya harusnya 1 UI UX itu dari seni rupa ya, makanya di Jatinangor kita ada STI, ada IF, sama ada DKV, karena untuk membuat tim itu lebih gampang. Tapi kalian ini karena sudah duluan di Ganesha dan mungkin tidak mudah barangkali ya berkomunikasi dengan prodi lain, maka ya tidak apa-apa lah di dalamnya 3 orang di antara kalian saja, tetapi punya kecenderungan yang 3 jenis tadi ya. Ada 1 engineer, 1 kecenderungannya desainer, dan 1 lagi adalah marketer gitu ya, urusan bisnis, urusan keuangan, urusan komunikasi, seperti itu. Nanti akan kita bahas di salah satu modul mengenai 3 karakter penting yang saling melengkapi. Makanya grupnya adalah 3 orang. Kalau ada 1 misalkan berlebih menjadi 4 orang ya apa boleh buat, atau ada 1 yang pilih jadi 2 orang itu juga boleh. Nanti kita lihat groupingnya. Groupingnya inginnya sih menggunakan software ya,
ada saya softwarenya bagaimana membuat grup yang optimal berdasarkan kuesioner yang kalian isi dulu. Tapi kalau kalian misalkan ingin grupnya masing-masing memilih, ya terserah juga lah. Nanti kalian mana yang lebih suka. Terus kita perlu ketua kelas, ya, dan wakil ketua kelas. Jadi di tiap kelas ada wakil dan ketua, dan seperti biasalah berlaku ya, ada ada catatan rewardnya. Kemarin saya cek, ternyata angkanya tersebut kebetulan ketua dan wakilnya nilai akhirnya udah bagus-bagus ya, hanya bertambah saja nilainya, tapi A-nya tetap A saja, seperti itu ya. Tetapi kan masa depan tidak tahu ya. Jadi nanti kita akan perlu, hari ini outputnya adalah memilih juga ketua kelas dan wakil ketua kelas. Nanti silahkan diusulkan di chat ini, sehingga kita setelah pertemuan pertama ini sudah punya ketua kelas dan wakil ketua kelasnya di masing-masing, sehingga nanti mudah koordinasi dengan dosen di kelas individunya ya, di kelas anaknya. Oke, baik, kita akan langsung membahas silabus dulu. Oh iya, tadi Reza bertanya dulu ya, silakan. Yang bertanya silakan bertanya dulu. Tidak jadi Pak, tadi udah kejawab. Oh, nggak apa-apa, ditanyain aja lagi biar tidak biar tidak penasaran. Silakan ditanyakan aja. Ini sih lebih itu Pak, lebih pertanyaan ngekode, soalnya pengen tahu itu Kitty itu environment-nya gimana. Oh, kalau masalah itu nanti bisa kita mungkin ya hari ini bisa, kalau Pak Zulham memperlihatkan sekilas Qt itu seperti apa, boleh. Kalau Pak Zulham nanti siap, kira-kira gimana, biar ada trailernya dulu lah mungkin ya. Boleh Pak. Ya. Kenapa Qt, kemudian seperti apa sih ID-nya, C++ itu seperti apa bedanya dengan Java, gimana mungkin ya, kalian nggak tahu apakah sudah pernah belajar C++ apa enggak, yang pada umumnya belajarnya bahasa apa kalian ini. Nanti kita bikin pollingnya supaya tahu ya. Barangkali Pak Zulham mau memperlihatkan sesuatu dulu yang cute-cute itu. Paling saya searching dulu Pak, saya siapkan dulu Pak ini materinya. Oh baik, oke. Baik, oke, nanti akan diperlihatkan oleh Pak Zulham ya, hal-hal yang menarik dari Qt itu, kenapa digunakan di sana ya, tidak menggunakan misalkan, kenapa tidak menggunakan Keras misalnya ya, atau tidak menggunakan Eclipse kalau dulu, atau NetBeans ya, atau Android Studio misalkan seperti itu ya. Oke, Reza, nanti kita tunggu dari Pak Zulham. Nah, saya sekarang akan, oh iya, kita lakukan presensi dulu ya, sebentar. Ups. Masuk dulu saya ke ini. Nah, kita akan lakukan presensi dulu. Sekarang pesertanya sudah ada hampir hadir semua ya, sehingga kita bisa lakukan presensi dulu ya di awal ini. Teh Atina monitor, apakah sudah bisa presensi? Ya, terdengar. Silakan disetting, ditayangkan aja supaya Pak Zulham juga melihat bagaimana setting presensinya, biar nanti udah bisa bersiap-siap sebelum kuliah. Sekarang Pak Zulham kan dosen industri ya, masuk lagi ke ITB, mungkin baru sekarang ya, dan kita sudah punya namanya EduNext ini, bisa melakukan presensi sekalian gitu.
nggak apa-apa. Ini aja. Oh, ada yang kan asal ini aja dulu ya, modul 1 ya. Oh gitu ya. Ya, bolehlah diimporkan aja. Jadi modul-modulnya mau diimport dari kelas induk gitu ya. Oke. Nah, jadi kita punya kelas paralel, masing-masing yang otomatis diciptakan itu kelas anak ya, kelas 01 sama kelas 02. Tetapi karena kita sering kuliahnya eh, di kelas induk, di kelas 00, nah maka bahan ajarnya kita import dulu dari kelas 0. Kita nyimpan bahan ajarnya semua di kelas 00. Tapi nanti kalau ujian dan kuis gitu ya di kelas masing-masing, presensi juga di kelas masing-masing. Jadi seolah-olah kayak kita punya kelas anak itu kelas kecil, tapi kalau saat berkuliah kita menggunakan GKU gitu, di kelas yang besar digabungkan. Oke. Nah, kita akan melakukan presensi yang paling mudah aja, view course. Jadi asal mahasiswa masuk ke modul 01 pertemuan hari ini, maka sudah dianggap hadir. Hadirnya secara online. Tapi nanti banyak indikasi-indikasi kehadiran yang lain. Indikasi kehadiran yang lain misalkan nanti kalau jawab pertanyaan gitu. Jadi kehadirannya bisa dibuat yang lebih intelektual, presence gitu ya. Jadi Pak Zulham nanti mahasiswa bisa diambil kehadirannya dari Zoom gitu. Tapi kalau Zoom-nya dinyalakan dianya pergi, sebetulnya kan masih bohongan ya. Nah, makanya bisa ada CRS nanti, Classroom Response System. Nanti kita akan pakai. Jadi kalau yang menjawab CRS berarti kehadirannya akan dicatat gitu. Tapi kalau nggak menjawab karena dia sedang pergi ke toilet atau apa, atau memang tiduran, ya nanti tidak akan dianggap hadir. Bisa juga dengan kuis. Di akhir misalkan kita adakan kuis, yang menjawab kuis itu yang dianggap hadir. Karena kalau dengan kuis, mau hadir atau enggak, kayak Gus Dur kan gitu. Katanya di rapat juga tidur, tapi ketika ada pertanyaan di belakang bisa jawab. Nah, kalau asal bisa pinter kayak gitu juga enggak apa-apa ya. Yang penting bisa menjawab. Sudah, berarti sudah siap ini presensinya ya? Oke, mari kita lakukan presensi di kelas 01 dulu atau di kelas 02 dulu, monggo. Ya, jadi silakan masuk ke kelas 01 yang mahasiswa 01. Coba kita lihat presensinya lebih detailnya. Ya. Ada beberapa. Baik, kita colek dulu yang belum, apakah ada kendala atau gimana? Muhammad Kautsar. Halo Muhammad Kautsar. Di pertemuan pertama ini lebih banyak kita koordinasi dulu ya untuk persiapan kuliah, kemudian nanti ada membahas silabus, setelah itu ada pengenalan bahannya. Muhammad Kautsar, monitor? Monitor Pak. Hadir Pak. Oke. Pak. Silahkan refresh page dulu tuh, masih absen tuh. Siap Pak, sebentar Pak. Oke, terus ke bawah lagi teh. Ke bawah lagi ada siapa tadi yang belum? Nah,
Muhammad Faik. Monitor Muhammad Faik. Oke, udah. Ada? Muhammad Faik, monitor? Nah, berarti dicolek-colek nggak ada nih. Memang mungkin absen betulan. Lanjut deh. Berarti ada satu orang ya Faik yang nggak hadir ke bawah. Sudah ya? Berarti memang Muhammad Faik yang tidak hadir. Oke, mari di kelas 2 kita supaya Pak Zulham punya pengalaman melakukan presensi. Oke, monitor Cynthia, Zarfa, Nadia. Oh, Zarfa Naida. Halo, halo. Zarfa, Cynthia. Nggak ada juga. Iya, betul. Oke. Ada. Terus ke bawah. Nathaniel? Nggak ada juga. 3 orang yang nggak ada. Memang ini partisipansnya juga cuma 106 ini. Halo. Jadi memang ada 103. Saya udah refresh, Pak. Oke. Naida, Zarfa Naida, berarti belum ada. Ya, oke. Sebetulnya kita bisa sync. Coba kita sync aja. Oh, nanti kalau yang bersangkutan hadir bisa di-sync lagi kan. Supaya urusan presensi ini beres dulu. Zarfa mana? Iya, Zarfa ada nih. Mikrofonnya nggak bunyi, Zarfa. Sudah hadir ya? Oke, baiklah. Oke, itu presensi. Pencet tombol sync-nya teh, dipencet saja dulu. Biar Pak Zulham sambil sambil melihat. Ya, Zarfa, monitor Zarfa. Mikrofonnya nggak bunyi. Ya, jadi ini presensi di sini Pak Zulham ini dikirim ke sistem akademik. Jadi presensi dosennya sama presensi mahasiswanya. Termasuk data-data yang di sebelah kanan ini ya. Nah, yang data-data di sini nih nanti akan dicatat hari ini membahas apa. Kalau ada catatan apa-apa dimasukkan ke sana. Jadi sudah dari Edunext ini segala sesuatu udah bisa dilakukan lah kurang lebih. Oke, coba yang satu lagi mungkin Pak Zulham akan melakukannya. Yang tadi, enggak apa-apa, dicoba aja lagi. Saya yang buka. Dosen luar biasa dari IT baru-baru kali ini menggunakan Edunext ya. Sekalian berpraktik aja. Seperti ini, Pak. Ya. Udah tinggal dikirim aja ya, tinggal send to 6 aja. Klik ini ya, berarti. Oke, sudah. Nah, itu. Jadi Pak Zulham sudah mengirimkan data ini ke sistem akademik kita, namanya SIX itu. Tapi nanti kalau mau diupdate lagi, misalkan, oh ada yang ketinggalan tadi, sebenarnya ada, sedang ke toilet dan lain-lain, itu bisa dilakukan, ditambahkan lagi. Sip. Baiklah. Kita sudah melakukan presensi, sekarang kita akan
ini ya, akan membahas silabus dulu. Nah, saya izin share screen. Nah, di silabus ini kita lihat ya, saya akan download supaya besar dan supaya saya bisa anotasi. Ya. Kalian bisa mendownload juga ya ini ya. Jadi kita outcome-nya lihat, mahasiswa memahami 2 platform utama mobile. Cukup memahami saja. Mahasiswa memahami hal-hal prinsip dalam mengembangkan aplikasi mobile. Mahasiswa mampu merencanakan dan merancang aplikasi mobile yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. Nah ini, kali ini mulai merencanakan dan merancang. Kemudian mahasiswa mampu membuat rencana bisnis layanan aplikasi mobile menuju pembentukan perusahaan rintisan. Makanya kalian akan berkelompok membuat tim mulai dari pekan ini. Kalian nanti, saya kalau tidak berhasil membuat secara mandiri, maka nanti kami akan menggunakan aplikasi, ada kuesionernya segala macam. Syukur-syukur pas ketemu berikutnya sudah bisa ada terbentuk tim masing-masing 3 orang ya. Nah, mata kuliah terkait ini ya, jadi kalian sudah mengetahuinya, rekayasa perangkat lunak, kemudian pengenalan teknologi informasi, pemrograman sudah bisa, rekayasa perangkat lunak sudah bisa. Jadi tidak akan di sini belajar yang gini-gini lagi, tapi memanfaatkan. Buku yang pertama ini Song Casto, App Secrets, How to Create a $1 Million App. Ini ya 2017. Kemudian ada di sini Donatas Jonikas, ini Startup Evaluation. Nanti ini banyak di secara ringan-ringan yang ini ya. Kebanyakan kita di paruh pertama menggunakan yang ini. Kemudian ada tambahan Christopher Anderson, ini buku klasik ya, Mobile Media and Applications from Concept to Cash. Ini selalu nih ujung-ujungnya duit gitu, yang kita lakukan duit nih. Ya, di sini profitable gitu ya. Jadi jangan berharap bikin aplikasi kemudian setelah jadi orang dipakai aja ditawarin sesuatu pun masih gak mau. Ya, jadi harus berharap mereka sangat senang menggunakan aplikasi kita. Ini Eric Behke ini Game Development and Production, ini buku klasik nih, buku klasiknya game developer ya, yang ini masih tetap bisa dipakai untuk tambahan-tambahan informasi. Tugas 30%, nanti ada beberapa 10 seperti itu ya. Kemudian ada UTS, kemudian ada UAS, ini tugas besar, dicicil dari sekarang ya. Oke, lihat yang pertama, di pekan pertama, di modul pertama kita akan melihat bagaimana resep menciptakan aplikasi yang bernilai miliaran dolar itu seperti apa. Bukan hanya $1 million ya, tapi $1 billion. Mereka bikin aplikasi kayak Instagram, kayak Tokopedia, itu gimana sih sebenarnya? Nah, itu yang justru tidak dipelajari di mata kuliah yang lain. Kita akan mempelajarinya, melihat bagaimana mereka ya. Kemudian Pillars of Successful App. Jadi ada Grand Vision, Innovation, ini ada 7 pilar. Dan di sini kita menggunakan pilar pertama dan kedua ya untuk modul 2. Kemudian marketing, growth marketing, ini pilar ketiga. Yang keempat, team and organization. Bagaimana 3 orang ini yang ada hacker, hustler, sama hipster ini ya. Kemudian app addiction, bagaimana membuat aplikasi yang viral, yang retention, yang sticky, kemudian yang addicted. Nah, makanya dulu pernah saya buat game aja gitu ya supaya gampang. Tapi kalau yang tahun ini, kalau ada ide apa-apa saya nggak akan batasi. Boleh aplikasi apapun yang ujung-ujungnya bisa laku, orang suka gitu ya. Kemudian financial planning, money mastery, ini masalah keuangan.
Kemudian ini sering sukses, ini analitik ya, the future of apps. Jadi ini 7 pilar yang akan kita pelajari di paruh pertama. Kemudian ada UTS-nya. Nah, barulah nanti ini lebih kepada yang sudah lebih detail ke perencanaan pembuatan aplikasinya, mempelajari platformnya seperti apa, arsitektur dan lain-lain ya ke sini ya. Nah, di sini jadi ada separuh ini kalian untuk belajar mandiri ini masing-masing sambil belajar resep-resep sukses layanan aplikasi mobile. Kalian belajar coding-codingnya di sini ya, menerapkan apa yang sudah kalian pelajari di semester-semester sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, kemudian mempelajari IDE dan lain-lain yang mau diambil ya. Misalkan mau pakai Xcode lah, atau mau pakai React, mau pakai Android Studio, silakan ya. Nah, di sini mulailah. Nah, di sini ada game design document. Nanti kalau ada aplikasinya kita putuskan game, berarti ya memang harus ada game design document. Kalau enggak, ya berarti technical design document ini isinya lebih banyak kepada UML ini ya. Nih, menggunakan SDLC atau ISO berapa ya? Lupa saya, ada ISO-nya ini, standar internasional untuk SDLC ya, mirip SDLC. Kemudian membuat project plan, membuat business plan. Ini business plan ini ada uangnya. Organization, product, market, finance. Ini isi dari business plan. Organisasi kalian seperti apa? Produknya yang utama ya. Produknya dulu di awal, apa produknya? Kemudian cara marketingnya, marketing strategi seperti apa supaya viral dan lain-lain. Kemudian ujung-ujungnya duitnya gimana? Untuk modal, untuk marketing, kemudian setelah berjalan operasionalnya seperti apa ya, untuk membuat komunitas dan lain-lain supaya sticky, supaya addictive tadi. Nah, akhirnya startup establishment, bagaimana startup kalian ini membuat persiapan pitching gitu ya, presentasi segala macam. Jadi sebetulnya presentasi ini kita seolah-olah presentasinya ke calon investor, kurang lebih kayak gitu ya, mendemokan aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang minimum value MPV ya, rupa-rupanya minimal jadi. Kalau game ada 12 level, minimal level 1 sudah jalan di sini. Sehingga bisa, apalagi kalau yang udah sukses dulu ya, malahan ada rekan-rekan kalian yang sudah jadi gamenya di semester ini di awal dan sudah ada downloadnya udah banyak. Wah, saya repot itu kepada kelompok ini untuk tidak ngasih A, karena aplikasi sudah jalan, udah bagus, yang download sudah banyak, dan mereka ikut lomba udah menang. Nah, yang kayak gitu gimana lagi? Itu nilai A-nya udah dapat dari awal-awal sini ya, kalau sudah kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kalian bisa melakukan hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian pada tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Ya, memang ada juga sih beberapa yang karena ada kendala macam-macam ya, sehingga minimalis saja, dapatnya akhirnya BC atau B gitu ya. Tetapi usaha dulu yang maksimal ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu ringkasnya. Ada yang ditanyakan dulu mengenai silabus ini supaya nanti tidak salah paham. Dikiranya ingin diajarin coding C++ gitu, ingin belajar Qt, nggak akan diajarin ya. Di sini diasumsikan kalian sudah bisa dan menggunakan slot yang 1 jam untuk per SKS. Jadi kalau 3 SKS itu ada 3 jam minimal untuk belajar mandirinya ya, dan yang 3 jam lagi untuk mengerjakan PR-nya. Apalagi kalau teamwork, berarti kan ada 3 orang, ada 9 jam. Wah, itu banyak jamnya gitu. Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau begitu saya akan bertanya mengenai ketua kelas 01 dan 02 dan wakilnya. Ada usulan nggak? Dituliskan kalau ada usulan di chat. Ketua kelas 01
Siapa? Wakalas 01. Siapa? Silakan dituliskan. Apakah kalian sudah punya calonnya? Hasil ini sebelumnya, bentar saya cas dulu. Nah, saya akan ini deh, minta ketua kelas yang sebelumnya, Aras sama Wildan, untuk jadi juru bicara dulu di sini. Aras masih hadir, Aras? Hadir dong Pak, selalu hadir Pak di kuliah Oke, Bapak. Aras hadir. Wildan? Monitor Pak, hadir. Baik. Nah, mohon bantuan saya untuk kalian jadi formatur ketua kelas dan wakil ketua kelasnya. Silahkan dikomunikasikan. Silahkan bicara dulu lah. Mungkin kelas 01 dulu, ketua kelas yang dulu. Silahkan dikasih waktu beberapa menit untuk membentuk ketua kelas dan wakil ketua kelasnya. Mau kalian lagi atau mau yang baru? Silahkan lah. Gantian. Kelas 01 dulu. Silahkan. Iya, sebenarnya ini sih Pak, dari satu sendiri udah diskusi di grup gitu. Terus ya udah jadi saya lagi sih rencananya. Oh begitu ya. Oke. Iya, sama wakilnya juga sama Nadia. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngajuin gitu dipersilakan banget sih kalau dari saya. Oke, jadi Wildan sama Nadia ya. Iya betul. Apakah ada yang keberatan? Berarti tidak ada. Ya alhamdulillah kita sudah punya ketua kelas dan wakilnya. Kelas 02 silakan. Selamat pagi Pak. Jadi Ya, selamat pagi. sama saya kenalin, saya Aras Pak lagi Pak. Jadi ini Pak, sama seperti K1 Pak. Jadi kami juga ada berdiskusi di grup. Lalu dipilihnya ketua kelasnya saya lagi sih Pak. Tapi untuk wakil ketuanya itu sih Pak, ada yang berminat katanya Pak, namanya Fatur Rahman Azhar Pak. Baik. Bagus lah kalau begitu. Semua setuju ya kalau gitu ya? Kenapa Pak? Maaf Pak, saya agak bertanya. Tidak ada yang keberatan ya, semua setuju ya. Fatur Rahman, dipanggilnya siapa? Fatur? Fatur Pak. Fatur. Ya udah, silakanlah kalian sudah dewasa, diurus sendiri. Pokoknya laporan kepada saya. Minimal punya Aras dan punya Wildan seperti yang sebelumnya ya. Baiklah, terima kasih. Kita sudah mencapai target. Akan kita lanjutkan dulu sekarang dengan pengenalan awal mengenai kuliah kita. Baik, terima kasih Aras sama Wildan ya. Kita akan masuk ke Iya Pak. kuliah pertama. Nah, oke. Jadi kita sudah ya tadi sudah menceritakan masalah ini. Oh, memang ini isinya cuma ini saja. Nah, saya buka satu lagi. Di sini modul 1. Saya akan menggunakan ini saja supaya bisa mencoret-coret di sini ya. Baik, yang gini-gini terlalu gampang ya. Hampir 200 juta pengguna smartphone di Indonesia. Ini akhir 2021, sekarang udah awal 2022 ya. Jadi sudah demikian banyak yang punya HP smartphone nih. Oke, ini di Amerika. 5,5 lebih ya, 5,4 jam per hari menghabiskan waktunya di depan smartphone. Menurut Anda orang Indonesia lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, saya ingin mendengar ketua kelas dulu lah. Aras sama Wildan, Indonesia perkiraannya lebih banyak atau lebih sedikit? Apa alasannya? Oh ya, kalau dari saya ya Pak ya, karena sekarang tuh zamannya apa sih online gitu ya, serba online ya Pak, karena pandemi gitu. Artinya menurut saya sih lebih tinggi sih Pak, lebih gede dari 5,4. Karena Di ya Indonesia ya? semuanya kan online, kayak mulai kuliah. Iya Pak, kayak Ya, kerja ya. juga online, apa-apa online gitu-gitu. Iya. Tapi Menurut saya smartphone sih gitu. ini, mobile phone ini. Oh iya, kalau apa kayak kuliah juga bisa dari smartphone nggak sih Pak? Kalau misalnya iya yang laptopnya mungkin bermasalah atau gimana bisa mitigasinya lewat smartphone gitu. Oke. Iya gitu sih.
Bagaimana Wildan? Tadi Pendapatnya? Wildan, Pak. Tadi barusan Wildan, ini Iya. baru saya, Pak. Tadi Wildan Pak ya. Saya yang Oh, Aras kalau gitu. Sekarang Aras. Sekarang saya, Pak. Ini sih, Pak, saya nggak tahu sih, terakhir kali saya pernah baca, kalau nggak salah Indonesia tuh salah satu pengguna HP terbanyak di dunia gitu, Pak. Kalau nggak salah keduanya Brazil. Karena mungkin kalau di Amerika itu mereka kan punya laptop atau komputer kan untuk Ya. sumber utama teknologinya. Sementara di Indonesia itu yang baru terjangkau untuk semua orang baru smartphone, kayak apalagi kan banyak smartphone murah tuh, Pak. Jadi dan mobile phone yang murah. Jadi orang bisa lebih cepat dapat aksesnya gitu, Pak. Lebih mudah dapat aksesnya. Oke, ditambah dengan ada pandemi ya, lebih lama Iya, lagi ya. Sip. Oke, tapi yang jelas itu adalah peluang bagi kita semua, kalian semua ya. Nah, ini di Amerika melihat HP-nya 63 kali sehari katanya ya. Nah, tapi intinya yang paling penting adalah bahwa smartphone ini benar-benar dunia yang baru. Nah, tiap hari katanya sekitar 3.000 aplikasi yang baru. Nah, tapi yang hitting $1 million valuation, lihat nih, itu juga banyak, itu dari 3.000 itu yang jadi $1 million itu juga banyak. Nih, jadi coba 6,3 triliun rupiah ini berapa? Saya mau mulai nanya-nanya lah supaya ini tidak sepi-sepi aja. Coba, saya ada di sini, Parnight. Halo Parnight. Halo Pak. Ya, berapa nih? Berapa uang rupiah nih segini? Sebentar saya ngikuti kurs dolar, Pak. Sebentar saya cari dulu kurs dolar sekarang, Pak. Di luar kepala lah, nggak usah. Perkiraan aja 15.000 aja. 15.000 ya, Pak? Ya. Kalau misalnya $1 itu 15.000, berarti ini sekitar 6,3 kali 15.000. Atau 10.000 aja lah, biar gampang. 10.000 dulu. 10.000 berarti 63.000 triliun rupiah, Pak. Kalau 63.000. 63.000 triliun rupiah. Jadi kalau 15.000. Sampai repot kita ngitungnya ya. Apa? Iya, nolnya saya nggak tahu berapa lagi tuh, Pak. 63.000 triliun. Iya. Itu kalau Indonesia berapa triliun setahun? Ininya APBN. PBN Indonesia. PBN Indonesia. Ayo, siapa? Iya, Pak. APBN Berapa triliun per tahun? 1.743. 2.000 lah, Hah? Anggaplah 2.000 triliun. Anggap Ini 2.000. ada. Berarti sepertiganya aja belum berarti ya, Pak? Sepertiganya aja belum. Bukan, ini kan 63.000. Oh iya, 63.000 berarti. Ini kita cuma 2.000 loh setahun Indonesia itu. Yes. Ini 63.000 dan 63.000 baru 10.000 itu. Yang sebenarnya kan bisa 100.000 itu. 100.000 triliun, nolnya entah berapa itu sampai sedemikian banyak. Itu bisnis aplikasi. Jadi begitu besar itu aplikasi mobile ini. Itu ya, memang yang cukup banyak juga game ini ya, bisnisnya. Begitu besar angkanya. Nah, tapi kebanyakan memang dari Amerika aja gitu. Tapi sekarang udah mulai ya. Nih lihat, Grab sama Gojek itu kan aplikasi mobile toh, basicnya itu. Tapi udah bisa ratusan triliun valuasi aplikasi mobilenya. Nah, itu Grab, Gojek, Uber kalau di luar ya. Kalau Uber di Asia Tenggara dibeli sama Grab. Kemudian kalau di Amerika nih, ini karena bukunya buku domestik Amerika ya. Jadi Open Table ini sebentar, ini yang jawab apa? Tugus. Oke, Tugus. Kemudian housing, Airbnb
di kita kayak Oyo atau Red Doors kayak gitu ya. Kemudian Square. Nah, sebelum ada di Indonesia sih udah mulai pakai kris itu, QR code. Di Cina itu ada ya yang dari WeChat itu. Kalau bayar-bayar di Cina tinggal scan ya udah nggak pakai uang lagi lah, pakai smartphone semuanya ya, yang termasuk yang dibuat oleh si Jack Ma itu, Bapak Jack Ma itu ya. Kemudian Instagram. Nah, Instagram kan luar biasa ya, aplikasi mobile. Kemudian Angry Birds, ini contoh yang dulu. Contoh yang dulu Angry Birds betapa sukses luar biasa di mana-mana. Meskipun mereka ya namanya inovasi turun ya, kemudian belum berhasil lagi mendapatkan game-game yang sehebat Angry Birds, tapi ini menjadi fenomenal ya. Kalau sekarang mungkin Mobile Legends kayak gitu ya, PUBG atau game-game itulah yang sampai kejuaraan dunianya bisa hadiahnya ratusan miliar itu ya. Ya macam-macam lah di aplikasi mobile ini ya. Kemudian commerce, Amazon, Tokopedia. Ini contohnya. Memang ini tidak semata-mata mobile app yang ini ya, juga dengan web base ya, desktop app. Nah, ini contoh-contoh beberapa, tapi kalau tanpa mobile app dia akan sehebat ini. Itu karena ada mobile app menjadi jauh lebih hebat. Kemudian kita lihat di sini bahwa desktop ya kita tahulah ya udah semakin di tahun 2014 sudah terlewati jumlahnya. Kalau sekarang smartphone ya sudah semua orang lah menggunakannya. Di Indonesia ada 200 juta dari 270 ya. Oke, the movement has shifted from mobile first to mobile only. Biasanya mobile first karena punya laptop, punya yang lain-lain. Tapi bagi para pedagang, petani gitu, laptop nggak pernah punya, jadi mobile only sekarang itu ya. Lihat nih, Silicon Valley's recommended platform for a startup was to go mobile. Jadi bikin mobile app dulu sebelum membuat website. Meskipun ya mobile app-nya biasanya harus ada website-nya. Karena ada server side-nya sebenarnya. Oke, jadi ya idealnya dua-duanya, tetapi yang diminta biasanya dari awal ada mobile app-nya dulu. Karena user experience-nya yang luar biasa. Most Google searches occur today on mobile devices. Ya, kalau kita lihat dari Indonesia nih, kalau masyarakat Indonesia perguruan tinggi itu yang mengakses web dikti itu di atas 90% memang dari mobile device ini ya, mahasiswa. Nah, most of billions of people in rural parts ya, di perkampungan memang tidak punya komputer ya. Jangankan perkampungan, di perkotaan juga ya. Yang di pasar-pasar, terutama pasar becek itu rata-rata ya hanya smartphone saja punyanya dan tidak punya komputer yang lain. Lihat nih. Businesses risk irrelevance without a mobile app. Nah, jadi kalau tanpa mobile app jadi bisa jadi jadul nih, irrelevan. Kelindas zaman. Bahkan ini nih, Great Clips ini tukang pangkas rambut, barbershop, has more than 5 million downloads on its app. Tuh, jadi jangan kalah sama tukang cukur, jangan kalah sama tukang ini ya, tukang kopi gitu. Starbucks juga aplikasinya di-download oleh begitu banyak orang. Oke, coba ini bisa undo. Ya, bisa ya. Coba saya akan undo. Wah, nggak bisa, harus dihapus. Ah, nggak apa-apa, nanti saya akan hapus. Oke, sebentar, saya lanjutkan. Nah, why bother having app? The answers are customer engagement, ini nomor 1, brand recognition, and increase sales. Ini 3 jawaban penting kenapa mobile app itu penting. Jadi jangankan memang untuk aplikasi yang memang mobile ya kebutuhannya, tetapi
tukang cukur saja jadi tambah sukses karena membuat mobile app. Jangan kalah sama tukang cukur, apalagi kalau kalian ini mahasiswa STI, ya, prodinya STI. Itu intinya. Jadi kemampuan bisa membuat mobile app itu jadi sebuah keniscayaan. Oke, kemudian, nah kita masuk ke bagaimana membuat mindset yang membuat sukses ini. Oke, kita sampai jam 2 jam ini ya. Baik, tapi hari ini kita tidak akan penuh dulu. Sampai 15 menit lagi kita akan selesai. Baik, ini nih. Catat ya, mohon ya, para mahasiswa, bahwa di kuliah ini banyak sekali adagium atau proverbs atau moto penting untuk hidup kalian. Nah, ini nih salah satunya. Ini kalian nanti baca ya sendiri, tapi yang paling penting adalah ini. Jangan mengeluh kayak gini, oh I can't do that, I don't have the resources. Jangan mikir begitu. Wah, Mark Zuckerberg dulunya gini-gini, saya kan enggak. Jangan itu. I don't have the expertise, belajar. Gitu ya, semua orang juga harus belajar maksimal kalau ingin mendapatkan hasil maksimal. Kemudian I don't have the time or money. Dan the most limiting one, I don't deserve to make $1 million. Nah, jangan pernah gantungkan cita-cita setinggi langit, kata Presiden Soekarno. Ya, salah satu mantan mahasiswa ITB. Nah, jadi action itemnya adalah I encourage you to consider your current limiting beliefs that were adopted by you while you were growing up. Nah, karena dibesarkan di lingkungan yang biasanya tidak ambisius. What's stopping you right now from fulfilling your dreams? When you acknowledge that your limiting beliefs are in fact something you inherited from your parents, from your environment, you can start to break free of them. Nah, jadi bahwa kalian itu we deserve to make $1 million through mobile app. Itu ya. Nah, di sini nih, unlimited financial potential. Nih, ini rata-rata gaji di Amerika per tahun ya, lulusan fresh graduate. Nih, sama seperti usia 25 tahun si Evan ini, Spiegel, co-founder of Snapchat. Nah, kalau dia kerja biasa-biasa aja, dia dapat $65.000 per tahun. Di Amerika ya, rata-rata segini ya. Nah, ternyata dia bisa $100 juta per tahun. Gitu, dengan punya ide dari mobile app. Itu ya, your income is directly related to your philosophy, not economy. Your financial mindset should be limitless. Itulah garis besarnya ya. Ini nih the truth-nya. Nih, the truth is there is no shortage of money to be earned or made. Itu kesempatan terbuka, apalagi Indonesia penduduknya aja 270 juta. Singapura sedikit, Malaysia sedikit, Timor Leste apalagi. Kalian ini pasarnya banyak. Dengan bikin aplikasi bahasa Indonesia saja, potensinya udah 270 juta. Itu ya yang kalian perlu ingat. Nothing is impossible. Ini kayak salah satu tagline iklan. Ya, impossible is not factual, it is an opinion. Human can fly. Ya, bikin kapal terbang. Earth is flat. Apakah di sini ada flat earthers? Jangan ya, itu sebuah kedunguan, ketololan kalau berpikir bumi itu datar. Itu biarlah kaum bumi datar yang berpikir itu. Ya, kita bisa buktikan dengan banyak hal ya. Kemudian Airbnb, no way to transform hospitality industry. Dulu orang berpikir, wah katanya udah jenuh ini, udah nggak bisa apa-apa. Ternyata dengan Airbnb
semua orang bisa mendapatkan layanan penginapan dengan berbagai variasi. Sementara orang yang punya rumah, punya villa yang nganggur-nganggur juga bisa menjadi berguna. Nah, hebat lah itu ya. Lihat nih, failure of app creators is 80% from psychology. Nih, makanya kita separuh perjalanan ini akan mindset dulu yang kita buat, yang kita olah. Karena potensinya terbesar untuk sukses atau gagal. Bukan dari coding-codingan. Kasarnya gini, coding itu bisa belajar dari Udemy lah, dari decoding.com. Anak SMK udah pada belajar, kalian bisa merekrut mereka. Tapi kalau belajar yang mindset ini enggak. Nah, pengalamannya rumah animasi juga ya. Anak SMK udah jago-jago bikin animasi, termasuk seninya, termasuk riggingnya dan lain-lain. Tapi ketika disuruh berpikir ide cerita, kemudian bisnisnya gimana, mentok mereka. Justru kalianlah di sini diajarin itu. Kalau coding bisa belajar sendiri, kalian gini enggak? Gitu ya, harus sama-sama. Nah, ini akan menjadi penutup si Bourbon ini presentasi hari ini. Si Kevin nih belajar coding sendiri setelah kerja. Kemudian bikin pakai HTML5 prototipe namanya Bourbon ini. Kemudian dicobakan ke temennya seneng. Kemudian ketemu investor di sebuah perkumpulan, di sebuah pertemuan, di sebuah party katanya. Dan dia kebetulan ditawari funding $500.000. Dia keluar kerja, kemudian mulai mencari teman karena udah punya modal dari investor tadi ke si Mike ini. Nah, kemudian mereka berdua ngecek segala macam evaluasi ini. Kemudian berfokus untuk satu hal, ke foto. Nih, multimedia, nih, sistem multimedia dipelajari sebaik-baiknya dia gimana supaya smooth ketika digunakan. Ya, aplikasi itu kan sangat smooth ya. Instagram itu salah satu keistimewaannya dulu. Nanti kalau kita lebih detail, bagaimana Instagram bisa lebih hebat dibandingkan yang lain karena dia fokus kepada teknik, bagaimana streaming, downloadingnya sehingga ketika di smartphone itu nyaman dipakai. Nah, kemudian mereka berdua ngoding nih, bikin lagi prototyping tadi kan, jadi dia bikin lagi yang baru. Nah, ternyata hasilnya awful. Kemudian akhirnya merenovasi yang lama tadi yang dibikin sama si Kevin. Nah, bikinlah ke dalam iPhone. Tapi ternyata wah, itu terlalu banyak fitur yang gak jelas. Buang lagi fitur-fiturnya. Fokus ke foto. Dinamakan Instagram, di launching di App Store. Nah, kemudian di launch Monday. Dalam beberapa jam menjadi aplikasi nomor 1 di Amerika ya. Nah, inilah perjalanan mereka sampai sekarang, akhirnya dibeli oleh Zuckerberg ya. Tahun 2011 ini $1 billion nih, $1 billion. Berarti 15.000 billion dollars. 15.000 billion rupiah atau 15 triliun rupiah. Kombinasi dari saham Facebook dan $300 juta uang cash. Wah, lihat ya, ini cerita yang luar biasa. Apakah kalian bisa seperti ini? Ada kemungkinan. Jangan membatasi diri sendiri. Ya, semua kemungkinan terbuka. Jumlah uang yang dipegang oleh orang Indonesia itu banyak, gitu ya. Dari 270 juta itu kalau setiap orang nyumbang dari in-app purchase misalkan 1.000 aja udah
270 miliar, ya itu sudah besar sekali. Itu hanya 1.000 rupiah. Bayangkan kalau 10.000 gitu ya. Bayangkan kalau seluruh dunia yang kayak gitu, 7 miliar orang. Nah itu ya. Nah kemudian lihat si Andreessen Horowitz nih, dia berinvestasi $250.000 di Instagram, dan setelah beberapa waktu naik ini kan harga sahamnya menjadi $78 juta, berlipat ganda. Ini key points-nya. Most of our core limiting beliefs were inherited from our parents, culture, and environment. Nah, your financial mindset should be limitless. Impossible is not factual, it is an opinion. Nah, once you change your mindset, everything on the outside will change along with it. Dah, hari ini sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu. Jadi yang paling utama adalah mindset kalian ini jangan terbatas. Segala sesuatu yang diwarisi dari lingkungan, dari orang tua, dari sekolah, mulai hari ini bebaskan bahwa kalian punya kesempatan melalui pembuatan mobile app yang hebat itu menjadi $1 million app. Itu saja dulu ya. Kita sudah punya ketua kelas. Terima kasih kepada Wildan dan Aras dan para wakilnya Fatur sama Nadia ya. Terima kasih kepada Pak Zulham, ke Teh Atina. Kita sudah selesai hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di hari apa ya, hari Kamis? Lupa saya yang Kamis. Ya. Pokoknya adalah nanti dicari ya. Kita akan ketemu lagi di Zoom yang sama. Itu saja. Ada yang pertanyaan dulu sebelum kita selesai? Dari Pak Zulham mungkin ada komentar penutup atau Teh Atina? Ya, cukup Pak. Baik. Terima kasih banyak kalau begitu Pak Zulham, Teh Atina, dan semua mahasiswa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya pamit. Tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.